Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, malam penuh dengan keberkahan, kita kembali berjumpa dalam rangka mengikuti kegiatan rutin kita, yaitu pengajian rutin ba'da maghrib Masjid Agung Sunda Kelapa. Setelah tadi sama-sama kita melaksanakan beberapa rangkaian ibadah kita hari ini, semoga seluruh rangkaian ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada malam hari ini, seperti biasa dalam setiap hari Rabu, kajian kita bersama Syekh Ali Saleh Muhammad Jabir alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Kajian kita pada malam hari ini insyaallah kembali akan membahas tentang Al-Quran dan juga ta'lim atau studi Al-Quran bersama Syekh Ali Saleh Muhammad Jabir. Untuk itu, marilah sama-sama kita awali dan kita buka majelis kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah, memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga dengan barokahnya Suratul Fatihah menambah pula keberkahan untuk kita pada malam hari ini. Dan juga ada beberapa permohonan, mohon doa dan bacaan Suratul Fatihah dari jamaah sekalian. Yang pertama untuk almarhum Bapak Dr. Nadir, semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan juga untuk kita yang hadir di sini maupun para pendengar setia Radio MSK dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga keberkahannya, serta apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita sama-sama mendengarkan dan melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, ada dua informasi yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, informasi datangnya dari Rizka atau Remaja Islam Masjid Agung Sunda Kelapa kembali membuka pendaftaran untuk anggota baru. Bagi jamaah sekalian atau bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki anak remaja, putra atau putri, dapat bergabung bersama di komunitas atau di organisasi Rizka dalam naungan Masjid Agung Sunda Kelapa. Keterangan lebih lanjut dapat langsung mendatangi atau menghubungi Rizka Remaja Islam Masjid Agung Sunda Kelapa di Gedung Fathahillah lantai 5. Dan selanjutnya kembali kami ingatkan kepada para jamaah sekalian, khususnya jemaah pengajian rutin Syekh Ali, yaitu kami informasikan kembali dalam setiap Rabu di akhir bulan, insyaallah kajian kita berbentuk Syekh Ali menjawab. Untuk itu, bagi jamaah sekalian yang memiliki beberapa pertanyaan dapat langsung mengumpulkan di kami, agar supaya nanti pas hari Rabu yang akan datang dapat terkumpul dan lebih efisien waktu kita untuk membacakan beberapa pertanyaan dari jamaah sekalian. Dan paling akhir, pengumpulan dari pertanyaan dari jamaah sekalian kami mohon untuk dikumpulkan paling akhir hari Senin, yaitu pada tanggal 25 Maret 2013. Terima kasih atas perhatiannya. Dan selanjutnya marilah sama-sama kita akan kembali mendengarkan
dan melanjutkan kajian kita pada malam hari ini bersama Syekh Ali Saleh Muhammad Jabir. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan senantiasa kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, dan sama-sama kita mempelajari, mendapatkan ilmu bermanfaat. Bapak Ibu semua sudah bawa buku tulisan? Siap? Dari minggu kemarin ya? Oh, isi infaknya dulu. Isi yang banyak ya. Mana satu lagi sini di depan? Tidak tahu ada ini. Alhamdulillah masih ada di sini ya dompet saya. Sini mas. Sini dulu. Sini duluan. Semua harus isi ya. Ayo, saya dah melihat tangannya bergerak nih. Dah gatal ya. Ayo semua ya. Mana dia? Terima kasih. Apalagi lagi turun hujan, mudah-mudahan dengan sedekah kita Allah bukakan semua hajat kita. Hajat lahir, hajat batin, hajat dunia, hajat akhirat. InsyaAllah Bapak Ibu malam ini pulang sudah suci dari segala dosa, dibimbing oleh Allah, dimudahkan urusannya, didapatkan ilmu bermanfaat. Apalagi sama-sama kita mempelajari sejarah Al-Quran, rahasia Al-Quran, rahasia yang Allah sembunyikan dan Allah turunkan untuk manusia, kehidupan menjadi lebih bahagia. Memang Al-Quran segala-galanya bagi seorang mukmin yang pandai mencintai Al-Quran. Marilah kita sama-sama menjadikan Al-Quran sahabatku atau Al-Quran temanku. Sebelum saya masuk kepada sejarah Al-Quran, saya tidak perlu jelaskan Bapak Ibu pentingnya dan kemuliaan Al-Quran, karena saya yakin Anda semua sudah tahu Al-Quran dengan niat apa saja bisa kita dapatkan. Ada orang membaca Al-Quran dengan niat taufik, dapat taufik. Ada orang membaca Al-Quran niatnya belajar ilmu, Allah kasih ilmunya. Ada orang membaca Al-Quran untuk hidayah, Allah bukakan hatinya petunjuk. Ada orang membukakan Al-Quran dan membaca alasan ada hajat duniawi, Allah berikan hajat duniawinya. Apapun niat kita untuk membaca Al-Quran, dapatkan. Apa itu niat akhirat, apa itu niat untuk dunia, apa itu niat untuk sembuh, apa itu niat untuk petunjuk, niat taufik, niat dapat ilmu, niat Allah bukakan mutiara dan rahasia yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran Allah telah memudahkan untuk semuanya. Dan niat apa saja, hafal, belajar, baca, fahami, dalami, hayati, semua kita bisa dapat daripada Al-Quran. Kalau kita buka suratul Waqi'ah, suratul Waqi'ah dalam ayat 77, yang saya yakin sebagian besar sudah menghafal, tapi ini langkah memasuki dalam sejarah Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. Di sini Allah mempastikan dengan dua huruf. Ada ulama menjelaskan bukan dua huruf lagi, malah tiga huruf. Pertama, nun tasdid, innahu, sesungguhnya. Huruf yang kedua ha, innahu. Jadi sesungguhnya dan pasti lagi sesungguhnya. La Qur'anun. Allah tidak sebutkan innahu Qur'anun karim. Allah dahulukan dengan huruf lam, supaya Allah meyakinkan, memantapkan keimanan kita. Sesungguhnya dan sesungguhnya Al-Quran sangat mulia. Dan saya sudah jelaskan, kalau diterjemahkan innahu laqur'anun karim, sebagaimana ini kemampuan bahasa Indonesia, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Menurut saya terjemahan ini sangat terbatas. Tuliskan terjemahan yang benar. Al-Quran sesungguhnya sangat mulia, bacaan yang mulia, dan memberikan kepada orang kemuliaan yang menjadi membaca atau berteman. Saya ulangi lagi. Al-Quran mulia, bacaannya pun mulia, dan memberikan kemuliaan bagi yang membaca atau bersahabat sama Al-Quran. Jadi karim itu bukan makna Al-Quran sendiri mulia, tapi lebih luas. Kalau Al-Quran sendiri mulia, terus bagi kita apa? Apa yang saya dapat kalau saya terus sama Al-Quran, habiskan waktu sama Al-Quran, suka baca Al-Quran? Tapi kalau Quran sendiri mulia, saya tidak dapat kemuliaan, ya percuma. Berarti soalnya sia-sia. Tapi ternyata Al-Quran bukan sendiri mulia, tapi juga membagi kemuliaan itu bagi siapa? Bagi yang membaca, yang mengamalkan, yang berakhlak, apalagi yang bersahabat sama Al-Quran. Contoh, salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Al-Quran bagi kita semua, tidak ada kitab sedunia seperti Al-Quran. Setiap satu huruf diberikan 10 kebaikan. Mana ada kitab selain itu? Taurat Injil pun tidak dijanjikan itu. Setiap satu huruf, Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf kali 10, 190. Ini standar. Kalau kita bicara ikhlas dan menhayati, memahami, mendalami sampai terasa, tersentuh ayat Al-Quran, jauh lebih bisa menjadi 700 kebaikan. Ini baru Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana seorang yang setiap hari baca 1 juz, 30 hari 30 juz? Bagaimana seorang seperti Imam Syafi'i dalam 1 bulan khatam 60 kali? Berapa banyak? Jutaan, malah miliaran, bisa triliunan. Dan Bapak Ibu jangan khawatir Allah salah hitung pahala kita. InsyaAllah soal pahala jangan khawatir. Yang kita khawatirkan soal amal kita bagaimana. Itu yang harus kita maksimalkan. Salah satu kemuliaan yang diberikan Al-Quran, terjamin syafaat. Al-Quran memberikan syafaat. Apalagi kalau sudah masuk di alam kubur, sudah sendiri di tempat gelap, sepi, tidak ada siapa-siapa, hanya kita mendengar keluarga kita sudah berpaling pulang. Begitu kita melek mata, malah kita melihat posisi di kamar yang ukurannya sangat sempit, gelap, tidak ada udara, kaget. Tapi karena kita senantiasa menghabiskan waktu, tenaga, fikiran, harta untuk Al-Quran, begitu kita sudah merasa kesepian, munculnya cahaya dari jauh. Biar Bapak Ibu tahu, kuburan yang kita lihat sekarang dengan mata kita sangat sempit, ya, kita berpikir apakah cukup bagi saya? Enggak. Tapi nanti Allah jadikan
bagi orang mukmin, apalagi ahlul Quran, sebanjan mata melihat. Itu namanya kun fayakun. Tidak bisa terbayang. Kok bisa ya? Kuburan yang namanya sempit dan gelap, Allah bisa jadikan bagi orang mukmin sebanjan mata melihat. Kira-kira tidak mengganggu kuburan yang sebelah? Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Itu kalau kita berfikir bagi otak manusia. Wih, kalau diberluaskan berarti kanan dong kuburan yang sebelah. Itu kita tidak tahu bagaimana rahasia itu, namanya ilmul gaib. Yang pasti kita yakin terjadi, tapi bagaimana? Allah yang maha tahu. Begitu Allah luaskan kuburan kita menjadi sebanjan mata melihat, tapi masih gelap dan sepi, kita merasa ketakutan, kekhawatiran, dari jauh munculnya cahaya. Mulai kita merasa gembira dan senang. Cahaya apa itu? Al-Qur'an. Begitu datang Munkar wa Nakir, malah cahaya Al-Quran datang duluan. Begitu Munkar wa Nakir memulai hisab, datang dari arah kepala, Al-Quran datang membela kita dari arah kepala. Dia pindah Munkar wa Nakir posisi kaki, datang Al-Quran dari posisi kaki. Datang dari sebelah kanan, datang Al-Quran dari posisi sebelah kanan. Al-Quran akan terus mengelilingi kita, membela dan melayani kita saat ditanya oleh Munkar Nakir. Tapi ini bagi siapa? Bagi orang yang menghabiskan waktu sama Al-Quran. Itu namanya memberikan kemuliaan. Di luar kemuliaan, nanti di surga bagi orang yang bersahabatan sama Al-Quran, Allah suruh, baca dan kamu naik. Baca, naik. Baca, naik. Di mana posisi kita berhenti baca, di situ posisi kita. Kata Siti Aisyah, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Tidak ada di dalam surga Allah yang lebih tinggi daripada ahlul Quran. Jangan sia-sia jamaah sekalian. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah jadikan ahlul Quran dunia akhirat. Fi kitabin maknun. Ayat selanjutnya yang artinya, ini tukang komputernya ada ke Mas, masih sama saya Mas? Pada kitab yang dipelihara di Al-Lauhul Mahfuz. Kitab maknun yang dimaksudnya Al-Lauhul Mahfuz. Di mana itu Lauhul Mahfuz? Di langit yang ketujuh, sana di atas langit yang ketujuh, namanya Al-Lauhul Mahfuz. Di situ disembunyikan dan dipelihara pelayanan Al-Quran. Ada juga di situ kitab takdir, buku takdir. Buku takdir siapa? Tidak boleh ada orang tahu. Kapan malaikat boleh tahu takdir kita? Ujiannya, senangnya, sakitnya, sembuhnya, apa-apa dalam 1 tahun. Waktu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar Allah turunkan takdir kita sebanjan 1 tahun. Disitulah malaikat masing-masing tahu tugasnya. Ente punya tugas tahun ini bagi rezeki ke fulan, rezeki ibu fulana. Malaikatul maut, inti punya tugas tahun ini cabut nyawa ibu fulana dan bapak fulan. Jadi malaikatul maut tahu sepanjang tahun, ini akan meninggal tahun ini. Apakah sampai ke Lailatul Qadar yang akan datang? Wallahu a'lam. Apakah di antara kita, apakah termasuk saya sudah malam Lailatul Qadar yang kemarin bulan Ramadan, apakah sudah tertulis nama kita di tahun ini akan meninggal dunia? Kita tidak tahu. Di situ di Al-Lauhul Mahfuz ada Quran, ada juga buku takdir. Takdir kita yang tidak boleh siapapun mengetahui rahasianya kecuali Allah. Tapi saat Allah tentukan sesuatu dalam 1 tahun, malaikat boleh tahu tugasnya masing-masing. Sudah jelas? Berarti di sini kita kembali sama-sama. Innahu laqur'anun karim. Di mana? Fi kitabin maknun. Di sana di Al-Lauhul Mahfuz, sambung langsung teruskan ayatnya. La yamassuhu di sana. La yamassuhu di sana. Maksudnya di sana di mana? Kan ada ha, la yamassuhu.
Yamassuhu maksudnya kemana? Yang di mana? Yang di al-lauhul illal mutahharun. Harus Bapak Ibu fahami dua hal. Kalau kita masih ingat doa habis wudu, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul ada tak kan? Mutatahhirin. Di sini ada tak enggak? La yamassu illal mutahharun. Berarti tidak ada tak. Kalau ada tak maksudnya manusia. Kalau tidak ada tak maksudnya malaika. Sudah faham? Ini yang sebagian mengambil makna la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh manusia yang belum suci memegang Al-Quran. Berarti bertentangan dengan tafsirnya sebenarnya. Karena di sini Allah menjelaskan Al-Quran di Lauhul Mahfuz, di sana la yamassuhu illal mutahharun maksudnya malaikat yang suci yang punya tugas memelihara dan menjaga Al-Quran. Tanzilun, habis dari sana tanzilun marrabbil. Apa itu tanzilun? Al-Quran mulai turun. Al-Quran turun dua tahap. Tahap pertama 30 juz sejarah lengkap keseluruhan dari Baitul Mahfuz, Lauhul Mahfuz, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Turunnya Al-Quran dari Al-Lauhul Mahfuz di atas langit yang ketujuh sampai ke langit yang pertama, namanya As-Sama'ud Dunya, langit pertama yang kita lihat cuman lapisnya tapi tidak melihat dalamnya, ya. Itu namanya langit bumi atau langit dunia, dinamakan langit bumi atau langit dunia, As-Sama'ud Dunya. Di situ tertulis atau terkumpul Al-Quran 30 juz di satu tempat, namanya Rumah Izzah, Baitul Izzah. Di situ Allah kumpulkan semua Al-Quran. Mulai turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sedikit demi sedikit. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Kadang bisa turunnya satu surah, kadang bisa berayat-ayat, kadang bisa satu ayat, sesuai apa yang peristiwa terjadi. Ayat yang pertama yang diturunkan di Makkah 2/3 turunnya Al-Quran. Di Makkah 2/3, tinggal sisa 1/3 turunnya di Madinah. Al-Quran turun dalam dua tahap atau dua makna. Kalau Bapak Ibu membaca, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Golongan Makki, golongan Madani. Maksudnya apa? Ada orang memahami kalau Makkiyah berarti turun di Makkah, kalau Madaniyah turun di Madinah. Boleh difahami seperti ini, tapi bukan kuat dasarnya. Yang lebih jelas dasarnya, yang dimaksud Makkiyah adalah semua ayat yang turun kepada Rasul sebelum hijrah, walaupun turun di Madinah, tetap namanya Makkiyah karena masih Rasul belum hijrah. Semua ayat sesudah hijrah walaupun turun di Makkah dinamakan Madaniyah. Faham? Ada alasan yang ketiga kenapa dinamakan Makkiyah dan Madaniyah. Semua ayat yang ada berbunyinya ya ayyuhan nas itu ayat Makkiyah. Kalau ada ayat berbunyi ya ayyuhalladzina amanu itu ayat Madaniyah. Walaupun ya ayyuhan nas maksudnya orang muslim dan non muslim, walaupun lebih banyak waktu itu non muslim, tapi begitu turunnya ya ayyuhalladzina amanu, walaupun yang dimaksud dua-duanya muslim sama non muslim, tapi karena lebih banyak waktu itu adalah orang mukmin, oleh karena itu Allah membawakan ya ayyuhalladzina amanu. Udah jelas? Jadi ada tiga alasan. Kenapa Makkiyah? Karena turun di Makkah. Kenapa Madaniyah? Karena turun di Madinah. Ada yang lebih kuat,
semua surah yang dinamakan Makkiyah yang turunnya sebelum hijrah Rasul. Apapun yang sesudah hijrah Rasul termasuk surah-surah Madaniyah walaupun turunnya di kota Makkah. Alasan yang ketiga adalah semua yang ada bunyinya ya ayyuhan nas itu ayat Makkiyah, yang ya ayyuhalladzina amanu itu ayat Madaniyah. Walaupun dimaksud di dalamnya bisa orang muslim dan non muslim. Harus kita juga bedakan antara hadis sama Quran. Beda. Hadis dari Rasul. Ada juga hadis itu ada dua macam. Ada hadis Qudsi, ada hadis Nabawi. Maksudnya hadis Nabawi dari Rasul. Tapi kalau Qudsi dari Allah. Tapi beda Quran sama hadis Qudsi, walaupun dua-duanya dari Allah, tapi tidak, pahalanya tidak bisa sama. Baca Al-Quran setiap satu huruf 10 kebaikan, baca hadis Qudsi tidak dapat 10 kebaikan sebagaimana Quran. Itu bedanya. Jadi hadis Qudsi dari Allah dibawa oleh Nabi Muhammad, bersabda Rasul, Allah berfirman. Hadis Qudsi itu namanya. Tapi kalau langsung Allah berfirman itu adalah Al-Quran. Dan Quran sudah jelas jamaah sekalian turunnya lewat wahyu. Tidak ada satu ayat tambah turunnya kepada Rasul kecuali lewat malaikat Jibril. Tapi kalau hadis Qudsi bisa lewat malaikat Jibril dan bisa lewat ilham atau salah satu tanda yang Allah berikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW tanpa malaikat Jibril. Tapi Quran tetap harus melalui malaikat Jibril alaihissalam sebagai malaikat yang dinamakan malaikat yang amin. Amin yang sangat dipercaya Allah SWT untuk membawa wahyu kepada seluruh para nabi dan rasul, di antaranya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu isi Al-Quran 114 surah dan 114 Bismillahirrahmanirrahim. Setuju enggak? Jumlah surah Al-Fatihah sampai An-Nas berapa? 114. Bismillah berapa? Berbeda pendapat ini. Kalau kita tidak menghitung surat Taubah yang tidak ada Bismillah, yang semestinya 113 kan? Tapi karena di surat An-Naml terhitung Bismillah 2 kali, berarti jumlah Bismillah yang ada di dalam Al-Quran 114. Kalau hanya kita mau hitung dari awal surah, ya jelas Bismillah 113 ayat. Terus yang perlu kita tahu, kalau kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, walaupun ada perbedaan, tapi boleh menjadi catatan atau tulisan 6.236. 6.236. Ada perbedaan, bisa lebih bisa kurang. Kemudian jumlah kata-kata. Kata-kata artinya qala, Allah, Hamim, Taha, itu namanya kata-kata. Dalam Al-Quran 77.845. 77.485. Ini jumlah kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Jumlah huruf Al-Quran 330.000. Jumlah huruf Al-Quran 330.733. 330.733. Jumlah ayat yang dinamakan atau jumlah surah yang dinamakan surah Makkiyah, turunnya di Makkah 87 ayat. 87 ayat. Sisanya berapa? Surah, maksudnya surah. Surah yang dinamakan surah Makkiyah, semuanya yang ada di dalam Al-Quran adalah 87 ayat. Bisa jadi satu surah sebagiannya turun di Makkah, sebagiannya turun di Madinah. Tapi terhitung kalau jumlahnya lebih besar di Makkah dinamakan surah Makkiyah.
Jadi jumlah ayat surah Makkiyah 87, kemudian surah Madaniyah 27. Pertama ayat yang turun kepada Rasulullah 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah yang terakhir sejarah lengkap, sejarah full, sejarah sempurna turun kepada Rasul, surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada satu surah selain surat An-Nasr, siapa yang boleh tahu? Atau ada dua surah yang turunnya sejarah lengkap semua? Tahu enggak? Surat Yusuf dan suratul An'am. Jadi sekaligus turun kepada Rasulullah SAW. Surat Yusuf sama surat Al-An'am. Ada juga sebagian menjelaskan surat Al-Ikhlas, Qul Wallahu Ahad, suratul Masad, surat Al-Falaq, suratul Nas juga turunnya sekaligus. Tapi surah yang paling terakhir turunnya sekaligus surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Ayat yang paling terakhir turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratul Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ini ayat yang terakhir sebelum terputus wahyu. Surah Al-Maidah ayat 3. Ada satu riwayat dan juga lebih kuat dasarnya karena Al-yawma akmaltu turunnya di mana? Kalau Bapak Ibu masih ingat, di Hajjatul Wada'. Tapi dinamakan ayat Madaniyah. Kenapa dinamakan ayat Madaniyah? Karena turunnya habis hijrah. Waktu Rasul berhaji di hari Arafah, waktu Rasul memberikan nasihat terakhir, mewasiat sahabat, semua kaum muslimin, ada 100,000 lebih umat Islam yang ada di sana, yang wafat di kota Madinah hanya 10,000, 90,000 lebih di seluruh dunia. Berarti sahabat begitu mempelajari dakwah Rasul, dan begitu Rasul meninggal dunia, tidak ada yang diam di Madinah. Hanya 10,000, 90 lebih yang waktu haji sama Rasul 100 sekian ribu, semuanya keluar dari Madinah untuk menyampaikan kewajibannya dakwah kepada umat manusia di seluruh bumi. Jadi ayat yang terakhir dijelaskan oleh ulama, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, turunnya di hari Arafah, di Hajjatul Wada'. Berapa haji Rasulullah? Berapa haji Rasulullah? 1 kali. Rasulullah haji 1. Berapa umrah Rasulullah? 3, 2, 4. Yang bilang 4 berapa? Mana? Ada yang setuju 4? 9 kali. Rasul umrah 9 kali, haji cuma 1. Dan ada hikmahnya kenapa Rasul hanya haji 1 kali, yang meringankan umatnya, karena memang wajib 1 kali. Dan saya selalu mensupport jamaah yang sudah haji daripada haji lagi. Jauh lebih besar pahalanya hajikan orang lain yang tidak mampu. Itu jauh lebih besar pahalanya, karena pahalanya 2. Pahalanya bukan 1. Kalau kita haji buat kita, tapi kalau kita hajikan orang lain dapat 2 pahala. Pertama, kita dapat pahala haji sempurna. Yang kedua, kita dapat pahala sedekah menhajikan orang lain. Termasuk ayat yang terakhir yang dijelaskan oleh ulama, termasuk ayat yang terakhir suratul Baqarah ayat 281. Ayat 281 itu termasuk salah satu ayat yang terakhir turun di Madinah. Kalau Al-yawma akmaltu turun di Makkah, walaupun termasuk Madaniyah. Tapi ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Saya minta semua jamaah menjadi tugas pulang ke rumah, tolong baca ayat ini, karena ayat ini suratul Baqarah 281.
termasuk ayat yang sudah paling akhir habis turunnya ayat ini, sudah tidak ada lagi turunnya Al-Quran. Suratul Baqarah 281. Surah yang paling panjang Al-Baqarah. Ayat yang paling panjang surat Ad-Dain atau ayat Ad-Dain yang ada di dalam surat Al-Baqarah 282. Yang tadi 281. Kalau anda teruskan, itu termasuk salah satu ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, 282. Surah yang paling pendek, Inna a'tainakal kautsar. Sebuah kata yang paling pendek atau yang paling kecil dalam Al-Quran, Taha. Taha boleh juga Hamim, Hamim, Yasin. Jadi karena sanad pendek ya, itu yang paling kecil dalam isi Al-Quran. Salah satu sahabat, satu saja di antara semua sahabat yang tertulis namanya di dalam Al-Quran adalah Zaid ibnu Harithah radhiyallahu an, yang menjadi salah satu penulis Al-Quran. Beliau ada juga Zaid ibnu Thabit, tapi yang dimaksud di sini suratul Ahzab. Tolong tuliskan ayatnya kalau anda mau tahu nama sahabat yang ada di dalam Al-Quran. Cuma satu-satunya nama sahabat yang terbawa namanya dalam Al-Quran, yang menjadi salah satu anak angkat Rasul. Baru turunnya ayat tidak boleh ada istilah anak angkat, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di suratul Ahzab ayat 27. Suratul Ahzab ayat 37, maaf, 37. Terbawa nama Rasulullah SAW dalam Al-Quran dalam nama Muhammad 4 kali. Dalam Al-Quran membawa nama Muhammad 4 kali. Kalau membawa nama Ahmad satu kali. Saya boleh susunkan ayat, tolong anda tuliskan. Yang bernama Muhammad yang dibawa dalam Al-Quran, nama Nabi kita. Yang pertama surat Ali Imran 144. Kemudian surah Al-Ahzab 40. Surat Al-Ahzab ayat 40. Yang ketiga surat Muhammad, nama surah namanya surat Muhammad ayat 2. Yang terakhir suratul Fath ayat 29. Di 4 kali ini terbawa nama Rasulullah Muhammad. Hanya 4 kali di dalam Al-Quran semua, hanya 4 kali. Maaf, saya ulang lagi. Yang pertama surat Ali Imran ayat 144. Yang kedua suratul Ahzab ayat 40. Yang ketiga surat Muhammad ayat yang kedua. Yang keempat surat Al-Fath ayat 29. Membawa nama Muhammad 4 kali dalam Al-Quran. Kalau nama Ahmad terbawa cuma 1 kali di surat As-Saff ayat 6. Ayat 6. Wanita yang satu-satunya terbawa namanya di dalam Al-Quran Siti Maryam, Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Hanya sendiri seorang wanita yang terbawa namanya dalam Al-Quran, disebut dalam Al-Quran 34 kali. 34 kali di dalam Al-Quran, banyak ayatnya. Berapa jumlah Nabi dan Rasul yang terbawa namanya dalam Al-Quran? 100? Ini sekarang saya bertanya, sebelum saya kasih tahu nama-nama Nabi dan Rasul, berapa jumlah para Nabi? Biar Bapak Ibu tahu, ada jumlah Nabi, ada jumlah Rasul, ya. Jadi jumlah Nabi sendiri berapa? Banyak. Berapa banyak?
lebih dari 300.000 nabi. Tapi nabi belum tentu jadi rasul. Tapi kalau jumlah rasul 310. Tapi yang terbawa yang kita kenal dalam Al-Quran 25 yang ada di dalam Al-Quran. Ternyata ada banyak cerita para nabi dan ummah-ummah kita belum tahu siapa. Tapi Allah sudah menjelaskan, kami sudah menceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad sebagian cerita ummah yang terdahulu dan sebagian hanya Allah saja yang tahu. Ini membuktikan banyak yang kita tidak tahu. Para nabi dan rasul dalam Al-Quran hanya 25. Yang pertama yang kita tahu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Zakaria, Yahya, Shu'aib, Salih, Ad, Lut, Ibrahim, Ismail, kemudian Ishaq, Yaqub, Yusuf, kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya 25. Ada Dzulkifli, Dzul Yasa', ya. Jadi ada 25 nabi dan rasul yang Allah bawakan dalam Al-Quran. Dan insyaAllah Bapak Ibu, insyaAllah sedikit demi sedikit, insyaAllah kita akan nanti masuk kepada cerita para nabi masing-masing. Jadi kita bawakan Al-Quran supaya anda misal Nabi Nuh di surah mana saja, nanti saya akan jelaskan. Dan kita sama-sama jadi sekali pertemuan kita bawa cerita satu nabi. Cerita Nabi Nuh, kemudian cerita Nabi, semua yang ada di dalam Al-Quran. Kita tidak bisa bawa seluruhnya, tapi yang kita bawa dalam Al-Quran, agar saat kita baca, Bapak Ibu membaca Al-Quran, begitu terbawa Quran ayat Nabi Nuh, ya Allah saya ingat ceritanya, supaya bisa membantu menhayati dan menikmati bacaannya. 3 malaikat yang disebut namanya dalam Al-Quran. Sudah muazzam? Sudah masuk. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah, hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah,
على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيع وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Tiga malaika yang terbawa namanya di dalam Al-Quran, malaikat Jibril dan malaikat Mikail, yang ada di dalam satu ayat suratul Baqarah 98. Suratul Baqarah 98 terbawa nama dua malaikat, malaikat Jibril dan Mikail. Kemudian yang ketiga malaikat Malik di surat Az-Zukhruf, ayat 77. Wa nadaw ya Malikul yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Begitu malaikat membawa ahlun nar masuk neraka, habis dibiarkan sekian tahun, kemudian ahlun nar melihat Malik itu khazinan nar, yang menjaga neraka, atau ketua penjaga neraka. Karena jumlah penjaga neraka tahu berapa? Berapa jumlahnya? 19. Jumlah yang menjaga neraka 19. Allah sebutkan dalam surat Al-Muddathir, 'alaiha 19. Yang menjaga neraka 19. Ketuanya namanya Malik. Jadi ahlun nar begitu masuk ke neraka, dan di antaranya Abu Jahal sama juga Al-Walid bin Mughirah. Begitu Allah turunkan menjelaskan malaikat yang menjaga malaikat 19. Salah satu orang kufar zaman Quraisy, ada seorang dikenal sebagai orang yang besar dan berani. Ya, kalau kita bahasa kita bereman ya. Ternyata ada juga bereman dulu ya. Begitu turunnya ayat Al-Quran ini, 'alaiha 19, yang menguasai neraka dan menjaga neraka 19. Kata orang itu, saya sendiri aja jaga 10, saya uruskan 10, saya berantem habiskan sama 10. Ini kata orang kafir itu. Saya lawan 10 dari 19. Kufar Quraisy semua lawan 9 sisa malaikat itu. Allah turunkan menjelaskan, jangan anda menyangka malaikat itu seperti manusia. Dan lanjutannya, 'alaiha 19 wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Jangan anda menyangka hitungannya 19 itu hanya fitnah bagi orang kafir, tapi sebenarnya mereka sangat luar biasa, kekuatannya dahsyat. Jangan anda mengira mampu melawan 10, walaupun satu pun tidak akan bisa. Malik saja ada satu cerita, begitu dia melihat Allah menciptakan neraka, ada satu riwayat walaupun didhaifkan sebagian ulama, begitu Malik khazinan nar melihat neraka, tidak pernah habis itu senyum, tidak pernah bisa senyum. Habis dia melihat Allah menciptakan neraka. Dan begitu ahlun nar melihat si Malik ini muncul, karena mereka kan bisa melihat nanti, semua kan jadi kelihatan nyata, malaikat semua kita bisa lihat. Begitu mereka melihat Malik khazinan nar, langsung mereka minta, wa nadaw ya Malik, itu di surat Az-Zukhruf ayat 77, boleh anda belajari. Langsung mereka minta tolong, wahai Malik, anda ketua neraka ini, tolong
Minta sama Allah, habiskan, sudah kita mau mati. Jangan siksa, sudah cukup, sudah sekian ribu, kita cukup. Begini siksaannya, kita tidak bisa tahan lagi. Lebih baik mati daripada hidup seperti itu. Tapi Allah sudah jelaskan di suratul A'la, alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha, tidak akan mati di dalamnya. Dan wala yahya, maksudnya tidak akan bisa hidup tenang, tapi hidupnya akan sengsara dan sesat, terasa azabnya. Begitu mereka melihat Malik, tolong sampaikan kepada Allah, sudah cukup. Berapa tahun kita tersiksa? Ratusan tahun, sudah cukup. Habiskan, mati. Wa nadaw ya Maliku liyaqdi alaina, biar Allah habiskan, lunaskan, hancurkan. Sudah kita tidak kuat lagi. Kata Malik, ya udah, saya minta izin dulu sama Allah, saya akan sampaikan. Udah ilan Malik. Ahlun nar tahu Bapak Ibu menunggu jawabannya, menunggu jawaban Malik, apa yang Allah putuskan masalah, dihabiskan atau tidak. Ditunggu, begitu munculnya lagi 500 tahun. Begitu mereka melihat Malik lagi, sudah memiliki harapan yang segitu tinggi. Gimana? Ada berita bagus. Apa jawabannya Malik? Kalian kekal selama-lamanya. Allahu Akbar. Ya Allah, selamatkan Bapak Ibu dari siksa neraka Jahannam. Seram. Mau saya khususkan tema khusus neraka Jahannam? Binsang semua. Kalau malaikat aja sudah tidak senyum lagi, apalagi manusia. Satu orang saleh, walaupun ada yang disebut sebagai nabi, tapi sebagian besar ulama tidak disebut sebagai nabi, tapi terbawa namanya dalam Al-Quran sebagai orang saleh, adalah Luqman Al-Hakim. Dan banyak kita bisa mendapatkan pelajaran dari cerita Luqman Al-Hakim. Salah satunya, manusia tidak akan ridha walaupun kita berjuang untuk mereka. Jadi manusia pendapatnya tidak akan ridha. Sekarang respon, saya sekarang berceramah ya, itu sunnatullah. Semua yang hadir tidak akan senang semua, pasti ada saja. Coba kalau ceramahnya begini, coba kalau begitu, coba kalau begini, coba nih, jangan lama. Coba kalau kita sudah azan salat langsung, coba nih kalau begini, coba kalau tidak ada bertanya, coba betul. Itu manusia. Jadi kalau kita berjuang dalam dakwah untuk manusia, jangan harap manusia puas, jangan harap. Malah ada satu cerita dibawakan Luqmanul Hakim. Ada seorang, dia melihat anaknya bersama anaknya berjalan. Kemudian Luqmanul Hakim naik unta, lewat satu kelompok manusia. Ini bapaknya tidak ada rasa kasihan anaknya, dia naik unta, dibiarkan anaknya yang menarik untanya dan jalan kaki. Kata Luqmanul Hakim, ayo anakku, kamu naik, saya turun. Udah jalan lagi, ketemu kelompok lagi. Durhaka si anak ini, kelewatan. Kok dia enak-enak naik unta, dibiarkan bapaknya di bawah jalan kaki. Heran lagi Nabi, orang saleh itu Luqmanul Hakim. Udah, kita dua-duanya naik. Begitu jalan, kasihan untanya kok berat-berat. Kok dua-duanya naik, tidak ada rasa kasihan, untanya capek, berjalanannya jauh. Udah turun dua-duanya, Luqman sama anaknya. Katamu, gila ini orang. Kok unta dibiarkan kosong, tidak ada isinya? Semuanya jalan kaki. Buat unta buat apaan? Langsung Luqman berkata sama anaknya, sudah lihat, sudah kita pindah posisi 4 kali, tapi tetap manusia tidak puas, dan tidak akan puas sampai hari kiamat. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau anda punya sesuatu, jangan nunggu dibalas manusia. Senang tidak senang, suka tidak suka, tidak usah berduli. Kita hanya harap ridha. Kalau Allah ridha,
Allah akan memaksakan semua manusia rida. Tapi kalau Allah tidak rida, tidak bakal manusia bisa rida. Itu kuncinya. Dan banyak pelajaran yang lain daripada Luqmanul Hakim. Banyak cerita-cerita, mudah-mudahan ada waktu lain kali khusus buat cerita-cerita Luqmanul Hakim. Kita ambil hikmah, akhlak, kesabaran luar biasa. Bagaimana cerita Luqmanul Hakim bersama anaknya. Ayat yang termasuk di tengah Al-Quran. Jadi kalau kita separuh Al-Quran, posisinya di mana? Waliyatalattaf. Surat Al-Kahfi ayat 19. Ayat 19. Saya mau tunjukkan Bapak Ibu, tolong bawakan gambar tadi. Saya mau tunjukkan Al-Quran itu pertama kali turun. Saya tutupi ini ya. Masih banyak hal yang belum sempat saya sampaikan. Tapi insyaAllah masih kita terus ketemu lagi insyaAllah hari Rabu yang akan datang. Ini kalau jamaah sekalian bisa lebih besar lagi? Bisa kelihatan enggak? Bisa kelihatan tapi tidak bisa baca. Ini ceritanya, ada pernah saya membuat kursus belajar bahasa Arab. Jadi saya di papan tulis, saya tuliskan bahasa Arabnya, dan saya bertanya kepada jamaah, barangkali tulisan saya kecil, saya bertanya paling ujung sana, mas bisa lihat enggak? Tidak bisa. Saya besarkan lagi tulisan saya. Maksud saya niat saya biar orang paling belakang bisa lihat. Gimana mas? Tidak bisa lihat? Tidak bisa pak. Udah maju. Udah dekat lagi, tidak bisa. Masa tulisan saya ada ini? Pokok dekat-dekat lagi. Bapak matanya bagus, ya bagus. Udah baca. Tidak bisa lihat pak. Udah maju sampai di depan bapak tulis. Dia bilang, maaf Ustaz, saya buta huruf. Ya udah kasih tahu dari sana sih. Kok disuruh habis waktu kita sana maju-maju sambil malah ternyata buta huruf, tidak bisa baca bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Ini siapa yang baca? Masya Allah, hebat ibu. Abasa wa tawalla. Ini ada titiknya tapi belum ada garisnya. Pertama turun ayat Al-Quran, Bapak Ibu, seperti gambar satu lagi, tolong. Ini surat Abasa. Coba ini tolong dibesarkan. Ini tidak ada baris dan tidak ada titiknya. Titik semua pun tidak ada. Bagaimana orang bisa baca? Kenapa? Karena ini memang bahasa Arab dan orang Arab mengerti bahasanya sendiri, jadi mereka mudah membaca. Tapi coba bayangkan kalau ayat ini turun, mohon maaf saya aja belum bisa baca. Kalau bukan hafal ayatnya saya tidak bisa baca. Jadi mulai pertama orang, tolong tulis nama, pertama orang yang memberikan tanda kalau ayatnya dibacakan baris atas, misal ba, dia bagi satu titik atas, di atas huruf itu. Kalau bacaannya bi, di satu titik di bawah bi, memberikan tanda bacaannya bi. Kalau ada bacaannya bu, dia memberikan tanda di tengah kalimat itu, di tengahnya, supaya diberikan tanda dibaca ini bu. Ini tahap pertama. Tahap yang kedua, mulai ada titik-titiknya. Jadi jim, ada tiknya. Karena semua kan dulu ha, jim, kha semua. Karena kalau kita lihat hurufnya mirip kan. Tapi bagaimana kita bisa baca dengan beda? Karena ada, kalau titik atas kha, kalau yang bolos ha, kalau yang di tengah jim. Dulu dah ada orang tapi bisa baca karena mereka mengerti dari sesuai kata. Tapi karena sudah muncul umat Islam jauh daripada Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menwujudkan ulama yang bisa memelihara Al-Quran supaya terbaca dengan benar, jangan sampai salah. Muncul baru Abul Aswad Ad-Du'ali, salah satu ulama Ahlus Sunnah. Abul Aswad
Ad-Du'ali, itu salah satu ulama yang mulai pertama mentitik Al-Quran. Yang kedua yang memberikan baris atas, baris bawah, dhammah, tasydid dan yang lain-lain, Al-Imam Ahmad Ibn Khalil Al-Farahidi. Al-Farahidi. Jadi pertama kalau zaman Rasul dan sahabat ya seperti ini. Tak ada baris, tak ada titiknya, tak ada apa-apanya. Sama sekali. Dan begitulah cara tulisannya mereka. Sampai nomor ayat pun tak ada. Bagaimana kita bisa tahu angka ayat? Bagaimana bisa berhenti ayatnya? Tapi subhanallah, memang ini salah satu kemudahan yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW supaya mudah membaca Al-Quran. Apalagi kalau Quran sampai sekarang seperti ini. Kita aja orang-orang yang mohon maaf banyakkan yang belum belajar bahasa Al-Quran, dia semua kalau tidak ada garis-garisnya aja sudah setengah mati. Kadang-kadang ada garisnya atas bawah harakat malah masih susah. Apalagi kalau seperti ini bolosnya. Subhanallah. Ini menjadi salah satu kemudahan. Coba lihat gambar yang ketiga. Ini juga termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Ini termasuk salah satu juga cara tulisan yang tidak ada garis dan tidak ada titiknya. Ini subhanallah, Qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Coba kira-kira bisa ketahuan enggak? Subhanallah. Dan selanjutnya surat An-Nas, sama sekali tidak ada baris dan tidak. Kalau Quran seperti ini masih ada di Turki. Kalau orang-orang yang suka umrah kan ada di sana museum-museum, di sana ada Quran, malah ada salah satu Quran yang pernah dipinjam sebentar di Brunei, kemudian dikembalikan lagi, Quran Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu salah satu sahabat termasuk ahlul Quran. Waktu dibunuh Sayyidina Uthman di dalam rumahnya, dia sedang baca Al-Quran. Sebelum dibunuh, disuruh sama orang yang membunuh, lapasin Al-Quran. Sayyidina Uthman tetap masih baca. Bapak ibu biar anda tahu, Sayyidina Uthman satu rakaat, kalau salat malam, satu rakaat khatam 30 juz. Itu dikenal Sayyidina Uthman radhiyallahu an salah satu sahabat yang menjadi cinta Al-Quran, malah dikenal yang sekarang kita punya Al-Quran namanya Mushaf Uthmani atau tulisan Uthmani. Itu terbawa karena beliau yang mengkumpulkan dan menulis menjadi satu supaya jangan fitnah tersebar fitnah di tanah umat Islam. Alhamdulillah Allah kasih ilham kepada Sayyidina Uthman dan menjadikan tulisan itu sampai kita bawa sekarang. Kalau bukan Sayyidina Uthman barangkali bisa menjadi bermacam tulisan muncul dan bisa menjadi fitnah bagi umat Islam berbedaan Al-Quran itu. Tapi ini salah satu cara Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Disuruh sama orang membunuh, lepasin Al-Quran. Sayyidina Uthman tidak mau lepasin, tetap membaca Al-Quran. Malah orang itu mentindak dengan kakinya Al-Quran, dilembar jauh bagi kakinya. Tapi apa yang terjadi? Subhanallah, Al-Quran di saat itu bersinar, kemudian terbang dan balik lagi di tangan Sayyidina Uthman. Al-Quran sendiri berputar. Kan sudah ditindak dengan kaki kan, ditindak kayak bola kan, terus balik mutar dengan cahaya, terus kembali lagi ke tangan Sayyidina Uthman. Kata orang yang di samping membunuh, tidak bisa melepaskan Sayyidina Uthman daripada Al-Quran, bunuh saja dia. Begitu dibunuh, tertumbah darahnya Sayyidina Uthman di atas Al-Quran. Yang ada bekas darah Sayyidina Uthman ada di Turki. Orang yang menjaga museum di sana, mereka menjelaskan darah Sayyidina Uthman masih terasa harumnya. Itu 1400 tahun lalu. Itu namanya kemuliaan Al-Quran. Dan banyak, bukan Sayyidina Uthman saja radhiyallahu anhu mendapatkan keistimewaan seperti ini, malah sebelum Sayyidina Uthman terbunuh dan mendapatkan husnul khatimah membaca Al-Quran, dan Al-Quran tidak mau lepas dari tangannya. Al-Quran sendiri, bukan Sayyidina Uthman yang tidak mau lepas, Al-Quran sendiri tidak mau melepaskan dirinya daripada Sayyidina Uthman.
dia termasuk di malam hari sebelum meninggal dunia melihat Rasulullah dalam mimpi. Melihat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Mereka lagi berkumpul dalam surga dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depannya ada mangkok yang isinya rutab, kurma setengah matang. Dan Rasulullah berkata kepada Utsman, "Wahai Utsman, kami bertiga merindukanmu. Ayo marilah buka puasa bersama." Dan beliau meninggal dunia. Ternyata dalam sejarah beliau di hari itu Sayyidina Utsman sedang puasa dan meninggal dunia sebelum membuka puasa. Tafsir mimpi itu, kalau ada seorang melihat mimpi saat dia berpuasa, Rasul mengajak buka puasa, itu tanda kematian orang itu sebelum buka puasa di dunia. Itu persis yang terjadi dengan guru saya. Begitu beliau di hari Senin melihat Rasulullah dalam mimpi, diajak oleh Rasulullah, "Ayo Syekh, mari buka puasa sama saya." Begitu beliau nangis, menghabiskan hari itu untuk berzikir dan bersalawat. Dan subhanallah, sebelum azan maghrib pas salat asar meninggal dunia dalam keadaan sujud dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah namanya husnul khatimah yang saya harapkan untuk semua yang hadir. Mudah-mudahan kalau Allah sudah mengizinkan kita menghadapi kematian, bisa kita dijemput oleh Rasulullah sendiri untuk berbuka puasa bersama Rasul dan bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh jamaah sekalian, surga dunia bisa melihat Rasulullah dalam mimpi. Guru saya menjaga makam Rasulullah yang sudah 2 kali kita bawa kemari. Kata beliau, saya sudah berkali-kali lihat Rasulullah, dan setiap kali saya bertemu Rasul dalam mimpi, saya tidak pernah bisa merasakan lezat makanan dan minuman seenak apapun sebagaimana lezatnya melihat Rasulullah dalam mimpi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita sama-sama menutupi majlis kita dengan doa. Mudah-mudahan Rasulullah menjadi saksi dalam majlis kita ini. Allah sampaikan lewat malaikahnya yang hadir di majlis ilmu ini, Allah sampaikan lewat malaikahnya kepada Rasul salaman dan salawat kita. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau saksi semua yang hadir sungguh sangat mencintai Rasulullah. Kami merindukan Rasulullah. Berilah kepada kami kemuliaan bisa bertemu Rasulullah walaupun dalam mimpi, ya Allah. Mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul kembali dalam surgamu bersama Rasulullah.
Walaupun berlaku kami sangat memalukan terhadap Rasul, kami akui kelemahan kami terhadap sunnah Rasul, kebodohan kami terhadap ajaran Rasul. Maafkan ya Allah atas kekurangan kami. Tapi demi Allah, Engkau Maha tahu ya Allah, isi hati kami sangat mencintai Rasul. Walaupun berlaku kami belum sesuai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sungguh sangat mencintai Rasul. Kami berani keluarkan, ya Allah, kami berani kurbankan diri kami, harta kami, anak istri kami, suami kami, segala kemampuan kami demi berjuang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau Maha saksi, malaikatmu Maha saksi, kami semua yang hadir sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan percintaan kami terhadap beliau, jadikan kami bersama beliau dalam surgamu ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah, dan berkah cinta kami terhadap Rasul. Berikan kepada kami kekuatan lahir batin, agar kami senantiasa berikhlas, berjuang untuk agama dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Maafkan ya Allah kebodohan kami terhadap ajaran Rasul. Maafkan kelemahan kami terhadap sunnah Rasul. Maafkan terhadap ya Allah segala kekurangan kami terhadap perjuangan Rasul. Ya Allah, berilah kepada kami kekuatan agar kami bisa meninggal dunia dalam ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dunia bisa mendapatkan ridhamu dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku mohon untuk semua yang hadir. Ya Allah, aku mohon semua yang hadir, yang pulang ke rumahnya malam ini masing-masing sudah bersih lahir batin dari segala macam dosa ya Allah. Sucikan hati Bapak Ibu ya Allah, bersihkan jiwanya ya Allah, terangkan hatinya ya Allah, sempurnakan iman dan taqwaannya ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, maafkan atas segala kesalahannya, tutupi segala kekurangannya, sempurnakan segala kelemahannya, terimalah segala amal ibadahnya walaupun belum sempurna ikhlasnya ya Allah ya arhamar rahimin. Jadikan kami ya Allah semua yang hadir hamba-Mu yang salih salihah, salih salihah, salih salihah lahir batin, dan jadikan kami bersama kelompok orang yang salih hari kiamat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ampuni kami, pelihara keluarga kami, anak cucu kami, suami istri kami, rumah tangga sakinah mawaddah rahmah. Jauhkan keluarga kami dari segala fitnah lahir batin ya rabbal alamin. Ya Allah, Engkau Maha tahu segala isi masalah rumah tangga kami. Engkau Maha tahu segala hajat rumah tangga kami. Ya Allah, kami mohon pimpinlah kami, berilah kepada kami cahaya nurani dan hati nurani, agar kami bisa membawakan keluarga kami kepada kebahagiaan dunia akhirat ya rabbal alamin. Ya Allah, jauhkan keluarga kami dari segala godaan syaitan, segala hawa nafsu, godaan lahir batin ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, orang tua kami, ampuni orang tua kami, sayangi orang tua kami. Kami tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tua kami. Kami serahkan kepada Engkau ya Allah, jadikan orang tua kami mulia di sisimu dunia akhirat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah, jadikan pertemuan ini di malam ini menjadi pertemuan yang terindah bagi kami, menjadi pertemuan yang menjadi saksi baik bagi kami. Pertemuan ini mendapatkan ilmu bermanfaat bagi kami. Pertemuan ini membawa kami selamat dan bahagia dunia akhirat. Dan pertemuan ini menyelamatkan kami ya Allah di hadapan-Mu hari kiamat. Dan pertemuan ini menjadi saksi dan membawa syafaat bagi kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى المختار وعلى آله الطيبين الأطهار وعلى صحابته المهاجرين والأنصار وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب الليل والنهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita akhiri subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.